Ledakan terjadi di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat siang. 54 orang mengalami luka-luka dalam insiden ini. Dan sudah bergabung koresponden CNN Indonesia, Teddy Zuhari dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Teddy, informasi terakhir ada berapa orang yang masih dirawat di sana? Selamat sore Elvira, kalau live saya di awal tadi menyebutkan karena memang informasi dari Wamen Polkam yang juga datang mengunjungi lokasi kejadian di SMA Negeri 72 Jakarta Utara di kawasan Kelapa Gading menyebutkan pada saat itu ada 20 orang yang disebutkan ya sudah dilarikan ke rumah sakit, sementara disebutkan juga bahwa 3 diantaranya mengalami luka berat. Namun ketika saya datang untuk mengupdate informasi terbaru yang ada di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta Pusat, lokasi rumah sakit terdekat dari lokasi kejadian. Ini informasi tadi yang disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tadi didampingi oleh Kapolda Metro Jakarta yang menyebutkan bahwa korban dari SMA Negeri 72 yang saat ini tengah mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta Pusat ini sebanyak 55 orang ini. Kalau boleh bisa saya sampaikan pemirsa, ini adalah suasana terkini dari lobi instalasi gawat darurat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta Pusat. Saya melihat di sini sepertinya sudah dibuat posko dadakan oleh petugas kepolisian. Ada tim Inavis juga yang bekerja sama dengan pihak Polda Metro Jaya untuk mendata pihak para keluarga yang tengah mencari informasi terbaru dari kerabat mereka atau putra-putri mereka yang tengah mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Islam Jakarta Pusat. Dan tadi dalam menyampaikan konferensi pers secara singkat yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tadi menyebutkan bahwa informasi lengkap nantinya akan disampaikan oleh pihak kepolisian. Jadi Pramono Anung tadi, Gubernur DKI Jakarta, tidak menyampaikan secara rinci penyebab, pelaku, dan motif dari ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta, namun memastikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membiayai penuh perawatan medis bagi seluruh korban yang terdampak dari ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Utara di kawasan Kelapa Gading. Dan tadi dipastikan juga oleh Pramono Anung yang menyebutkan bahwa perawatan akan ditanggung sampai kondisi dinyatakan benar-benar pulih. Tadi Pramono Anung menyebutkan juga bahwa dia sempat berbincang dengan beberapa korban yang masih dalam keadaan sadar dan memang bisa melakukan diskusi singkat. Pramono tadi menyatakan bahwa ada 1 orang dari pasca ledakan di SMA Negeri 72 yang akan segera mendapatkan tindak lanjut operasi karena penanganan medis menyebutkan harus diambil langkah operasi karena luka yang dialami cukup parah. Tadi mendampingi Pramono Anung menyampaikan konferensi pers singkat di depan lobi dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta Pusat, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Asep Edi Suheri. Saya tadi sempat menanyakan langsung untuk tidak atau meredam informasi liar apakah betul ada aksi terorisme. Tadi ditegaskan oleh Kapolda sampai saat ini timnya masih ada di lokasi untuk menyusun atau mengumpulkan informasi-informasi terbaru terkait pasca ledakan tadi. Dan pemirsa, saya akan berbincang dengan salah seorang keluarga korban di sini yang juga tengah menunggu kabar terbaru dari kerabat atau putra-putri mereka yang tengah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta Pusat. Tentu saja kalau kita mendengar informasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian dan informasi sejauh ini yang menyebutkan bahwa alhamdulillah kita mendengar tidak ada korban tewas dari peristiwa ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Namun memang informasi yang terbaru ada 55 orang menjadi harus dilarikan ke rumah sakit pasca ledakan tersebut. Saya saat ini sudah bersama salah satu keluarga korban. Selamat sore Ibu. Sore Pak. Ibu dengan siapa? Dengan Indri, orang tua Rifki, kelas 10. Ibu, Rifki putra Ibu bersekolah di SMA Negeri 72.
boleh diceritakan informasi pertama tentang kejadian ini, kapan Anda dengar dan siapa yang menyampaikan? Di grup ya, di grup orang tua. Orang tua suruh ke sekolahan, dilihat anak-anaknya gitu. Terus setelah saya ke sekolahan, saya pun lagi kerja juga. Habis dengar info ini, saya langsung ke sekolahan dan pihak sekolah Rifki dibawa ke rumah sakit. Nah, saya langsung naik Grab ke sini dan anak saya alhamdulillah nggak kenapa-kenapa, cuma pendengarannya aja kurang ini ya, karena mungkin kena ledakan gitu, jadi telinganya masih kurang pendengarannya. Ibu, mungkin ada informasi awal yang sudah Anda kumpulkan dari perkembangan kejadian pasca ledakan di SMA Negeri 72. Karena kita juga harus mendapatkan informasi yang resmi, netral, agar tidak menjadi informasi luar di masyarakat. Ada yang menyebutkan salah satu yang dirawat adalah korban yang juga merupakan murid dari SMA Negeri 72. Maaf kalau itu saya nggak berani komen apa-apa. Saya juga takut nanti ini fitnah. Saya nggak berani no komen kalau itu ya. Ibu sudah melihat foto-foto yang beredar di sosial media, foto dan video? Saya belum berani lihat-lihat. Masih shock aja sih. Ibu sempat bertemu dengan anak ibu? Iya sempat, cuma ya itu kondisi anak saya nggak apa-apa, cuma karena shock aja. Dan cerita juga cuma sedikit, itu pas sholat Jumat, belum sempat sholat Jumat malah, pas itu langsung bunyi ledakan, 3 kali ledakan. Dan anak kanan kiri itu udah berdarah-darah, teman-temannya itu dia sendiri alhamdulillah, dan anak saya juga dikirain aduh apa mungkin berdarah gitu, tapi pas lihat kaca kok enggak. Akhirnya anak saya cuma ngangkat temen satu karena kena paku ya, jadinya langsung dilariin ke luar ke ambulan. Situ anak saya juga dibawa ke sini juga. Putra ibu sempat berbincang nggak setelah pasca kejadian, apa yang dilihat di tempat kejadian saat itu? Asap aja, asap sama ledakan, terus abis itu udah nggak dengar apa-apa. Kecuali temannya itu yang sahabatnya itu kena gitu, ininya kena agak gosong atau percikan kaca apa ya gimana ya. Langsung dibawa aja, gotong temennya, dilarikan keluar. Nggak ingat kacamatanya dia hilang, dia juga minus lumayan ya, dia nggak raba-raba juga nggak ketemu, jadi udah yang penting saya keluar gitu, udah keluar dari situ. Ibu, maaf, kalau dari pihak sekolah sendiri sejauh ini sampai sore ini apa yang sudah dikoordinasikan dengan para orang tua, khususnya orang tua yang muridnya sedang menerima perawatan medis di sini? Belum lihat grup lagi. Pihak sekolah sudah menghubungi? Belum, cuma wali kelas aja gimana Rifki, ya alhamdulillah gitu aja sih. Pihak sekolah belum sempat. Korban ya mungkin karena anak saya nggak ya aman, jadi ya gitu. Anak ibu Rifki ya? Rifki tahu siapa yang paling parah di antara korban yang sempat dia lihat? Randika yang dia lihat mah Randika ya, yang ini yang berdarah. Tapi katanya ada yang lebih parah lagi, saya juga nggak tahu. Tapi Rifki tidak melihat siapa yang lebih parah? Enggak, karena dia habis itu langsung disuruh duduk sini, tenangin diri. Karena yang mungkin di dalam yang ada yang berdarah-darah, karena Rifki nggak berdarah, karena jadi dia nunggu di sini. Bu, besok memang kebetulan weekend ya, mungkin sekolah libur. Tapi apakah ada instruksi dari sekolah bahwa sampai beberapa hari ke depan tetap bisa melaksanakan aktivitas atau memang liburkan? Belum. Pihak tas-tas juga saya belum baca mau diambil kapan gitu, karena sepatu anak-anak juga kan masih di masjid ya, masih sekolah. Tas juga, laptop anak-anak juga masih di sekolah, masih belum ini. Ibu terima kasih banyak, tentu juga kita berharap yang terbaik, apalagi juga putra ibu tidak kenapa-napa, tapi kita berharap juga seluruh korban teman-teman dari putra ibu juga mendapatkan perawatan yang baik di sini. Terima kasih ibu. Itu tadi sedikit perbincangan saya dengan salah satu orang tua korban atas nama murid Rifki yang tengah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sedikit saya mengulang informasi tadi yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan, kemudian Wali Kota Jakarta Timur
ini memastikan, Jakarta Utara maksud saya, ini memastikan bahwa seluruh korban dari ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, ini biaya perawatannya akan ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta hingga seluruhnya dinyatakan membaik. Dan jumlah korban tadi yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta sebanyak 55 orang dan dikonfirmasi oleh Kapolda Metro Jaya. Kemudian juga disampaikan tadi oleh Kapolda Metro Jaya, pihaknya akan segera menyampaikan informasi resmi penyebab, pelaku, dan juga motif dari ledakan jika memang ada pelaku terduga yang melakukan aksi peledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Tadi baik Menko Wamen Polkam, Lodwig Paulus, tadi saya sempat menanyakan, kita tidak boleh terlalu jumping conclusion atau menyimpulkan secara dini apakah ini ada aksi pelaku terorisme. Kapolda juga tadi menggarisbawahi, menekankan bahwa nanti akan ada informasi resmi yang akan disampaikan oleh pihak kepolisian terkait mereka tengah masih melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara TKP di SMA Negeri 72 Jakarta. Tadi salah satu orang tua murid yang sempat saya ajak berdiskusi atau berbincang singkat mengenai anaknya, Rifki, yang sedang mendapat perawatan, memang ledakan ternyata terjadi. Ini menurut pengakuan putra dari beliau yang menyebut ada 3 kali ledakan saat malah sebelum sholat Jumat dilaksanakan. Kemudian beruntung anak dari orang yang tadi saya wawancara mengaku anaknya tidak terlalu mengalami cedera serius, hanya bagian telinga terasa sakit karena berada tidak terlalu jauh dari pusat ledakan, namun dia melihat beberapa rekannya yang terluka cukup serius sehingga harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan. Tadi juga dikonfirmasi oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bahwa ada 1 orang yang segera atau saat ini tengah dalam tindakan operasi oleh tim medis dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta Pusat. Sekali lagi, Kapolda Metro Jaya Asep Edi Suheri tadi menyatakan pihaknya belum bisa memastikan apakah ini kemudian menjadi sebuah informasi yang disebutkan sebagai aksi peledakan dari terorisme. Ini tidak bisa disimpulkan lebih dulu karena sekali lagi tim kepolisian masih melakukan penyelidikan di lokasi kejadian perkara. Tadi juga dikonfirmasi oleh orang tua korban menyebutkan bahwa barang-barang dari murid-murid ini seluruhnya masih berada di kelas tersebut dan belum bisa diambil. Saat ini sudah hadir juga, saya melihat ini Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, ini yang tiba di Rumah Sakit Islam ada Ketua Komisi 3 Habibur Rahman dan juga bersama Raffi Ahmad, putusan Presiden juga hadir di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta Pusat untuk meninjau langsung. Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta Pusat untuk meninjau langsung atau melihat perkembangan terkini dari penanganan perawatan medis bagi para korban dari ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Utara. Dan saya juga melihat di sini, mungkin kamera akan melihat ke sana, tim DVI dari Polda Metro Jaya juga masih melakukan pendataan bagi keluarga korban yang ingin mendapatkan informasi. Kemudian juga saya melihat beberapa murid berpakaian seragam sekolah yang hadir ke RSPI Rumah Sakit Islam Cempaka Putih
Jakarta Pusat datang ke tempat ini. Ya, kamera akan melihatkan suasana di dalam ruangan. Ya, yang di layar ini Anda lihat adalah sedang berbincang rombongan tadi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang datang ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Terlihat di layar kaca Anda, di layar televisi Anda, mereka berbincang dengan sejumlah murid dari SMA Negeri 72 yang memang masih dalam keadaan sadar dan dapat diajak berbincang. Kalau saya bisa berasumsikan, ini adalah mereka yang mungkin tidak terlalu mendapatkan luka serius, sehingga masih bisa diajak berbincang untuk mendapatkan informasi terkini atau informasi lebih lengkap saat kejadian di SMA Negeri 72 Jakarta. Demikian informasi untuk saat ini yang bisa saya sampaikan, Elvira. Kami akan segera menyampaikan informasi terkini lainnya jika kami mendapatkan informasi terbaru. Terlebih ini Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bersama Ketua Komisi 3 juga Habibur Rahman, dan tadi juga ada utusan Presiden Raffi Ahmad juga datang bertemu dengan korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta.